Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Sahabat Kinaria dimanapun Anda berada, kali ini saya dan tim Kinaria Channel akan menelusuri jejak atau akan menziarahi tempat makomnya Sunan Ampel. Memohon izin sebarkan Islam, Raja terkesan dan beranggapan agama Islam bukan ancaman. Raja setuju dan mengizinkan, Raden Rahmat syiarkan Islam, bahkan memberi sebuah desa Ampel di Surabaya. Iya, kami beserta rombongan di sini berada di apa nih? Di Ampel ya, di Sunan Ampel. Setelah perjalanan kami dari Sunan Bonang, mudah-mudahan perjalanan kami, mohon doa dari semua, juga di dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan kepada kami semua kebaikan-kebaikan. Selanjutnya setelah nanti kami dari dari Sunan Ampel, ya kita ikuti nanti selanjutnya. Yuk. Salah satu dari penyebar agama Islam Wali Songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Mohlimo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, lahir di Cempak, Kamboja sekitar 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing kepolitikan di Cempak sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya, yaitu menyebarkan ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di tempat makamnya dari Sunan Ampel. Beliau lebih dikenal dari Sunan Ampel, yang nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Beliau juga mempunyai keturunan, di antara keturunannya itu ada dua, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat, itu merupakan anak dari beliau. Dan makam terletak di sebelah sana, di tengah-tengah. Subhanallah, begitu banyak dari kemarin saya berkeliling, tidak henti-henti itu yang mengunjungi makam, yang menziarahi dari berbagai pulau, berbagai suku, berbagai daerah di Indonesia. Semuanya tumpah ruah ke sini. Wasilah dari beliau, umur panjang, diberi umur panjang. Ya, demikian. Yuk kita ikuti perjalanan kembali ke makam Sunan Ampel. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar, yang diam-diam berganti nama menjadi Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh ke Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah oleh Ampel Denta Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta
Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akar dan anyaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya tidak perlu menukar dengan uang, melainkan dibagikan dengan syarat 2 kalimat syahadat. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme dan bersemedi, judi sabung ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Ampel menekankan prinsip mohlimo dalam dakwahnya sebagai berikut: 1. Moh main, 2. Moh ngombe, 3. Moh maling, 4. Moh madat, 5. Moh madon. Yang artinya moh main yaitu tidak berjudi, moh ngombe yaitu tidak mabuk, moh maling yaitu tidak mencuri, yang moh madat tidak menghisap candu, moh madon yaitu tidak berzina. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal, Ratna Penjawati, putra Arya Lembusura yang beragama Islam, menikah dengan Prabu Brawijaya. Mas Murtosimah, putri Sunan Ampel, dinikahkan dengan Raden Patah, Adipati Demak, dan lain sebagainya. Di Demak yang merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel, bersama dengan Raden Patah dan penguasa wilayah setempat, ia mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut. Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Nyi Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatika, dan Mas Karimah, Putri Ki Wiro Suryo. Dari kedua istrinya, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Makdum Ibrahim atau yang dikenal Sunan Bonang, dan Syarifuddin Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Alhamdulillah, jamaah kami dari Nursalam Kota Bandung sudah melaksanakan ziarah sampai ke beberapa tempat ziarah Wali Songo hari ini, yaitu di Sunan Ampel. Kami sebetulnya 3 bis itu, tapi alhamdulillah walaupun agak-agak berpencar, insya Allah keberkahan akan tetap kami dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kami masih di perjalanan masih panjang hingga kami akan melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang telah panitia tentukan. Untuk itu kami mohon doa restu dari semua pihak. Mudah-mudahan kami di sini semua sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pendukung, para panitia dimanapun itu berada, walaupun kami tidak berpisah dari satu bis A, bis 1, 2, dan 3, insya Allah kebersamaan tetap dijalin. Kemudian dari ini kami akan segera meluncur ke Jombang, ke Gus Dur, kemudian ke Kiai Hasyim Asy'ari, ke Kiai Wahab Hasbalah. Sebelumnya kita berangkat ke sana, ini ada Teh Imas. Gimana nih kesan-kesan kita dari berangkat sampai di sini? Ayo Teh Imas. Alhamdulillah, dalam wisata religi ini sangat mengesankan karena dari awal perjalanan dari Kota Bandung sampai ke sini sungguh luar biasa, panitia yang sangat
luar biasa. Terima kasih kepada adik-adik Ansor dan juga kepada seluruh majelis taklim yang tergabung di Kota Bandung. Merupakan wisata religi yang sangat memuaskan dan luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam melakukan perjalanan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan berkah rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti juga kita akan berpisah. Semoga perpisahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang ibu-ibu, para hadirin semuanya, hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama, mudah-mudahan sisa usia kita menjadi usia yang berkah bagi semuanya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mewakili panitia juga tentu sangat senang dengan banyaknya jamaah yang ikut berpartisipasi. Semoga hadirnya kita, pengorbanan kita ini menjadi wasilah atas datangnya keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah melakukan ziarah ke beberapa makam wali. Juga setelah ini akan dilanjutkan ke 3 makam lagi. Ada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Selanjutnya Gus Dur. Selanjutnya ke Tambak Beras. Insya Allah semoga semua bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan semoga kita semua sehat selalu, diberkahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian tadi sahabat Kinaria dimanapun Anda berada, perjalanan Kinaria Channel dan tim berziarah ke makam Sunan Ampel. Semoga perjalanan kita ini mendapat manfaat, terutama barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kami ucapkan, jangan lupa pada sahabat Kinaria semua untuk tetap mendukung channel kami, mendukung konten kami supaya kami bisa lebih bersemangat dalam syiar Islam. Dan jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.